Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Ketemu lagi dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Bersama saya Anelis Larsati Gufran atau biasa disapa Ara. Nah, kali ini di sini sudah kedatangan Ustadz kita nih yang super kece, namanya Ustadz Nasrullah atau biasa disapa Ustadz Nas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ara. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, Mbak Ara, bagaimana sehatnya? Alhamdulillah baik. Ustadz udah siap belum nih sharing-sharing ilmunya kepada pemirsa TV-mu? Siap, insya Allah. Alhamdulillah. Nah pemirsa, simak baik-baik ya dan telinga yang tajam karena ilmu dari Ustadz kita ini benar-benar juara. Kita bakal belajar dengan cara yang asik dan tentunya menyenangkan dengan menyapa dan mendengarkan video pertanyaan netizen yang sudah dikirimkan ke Instagram kita. Nah pemirsa, jangan lupa ya untuk follow Instagram kita @netizenbertanya.tvmu. Nah, pemirsa juga bisa mengirimkan video pertanyaannya atau DM ke Instagram kita. Nah, kali ini kita mau bahas dengan tema siksa kubur. Nah, kemarin viral nih film Siksa Kubur karya Joko Anwar yang nyeritain gambaran siksa kubur yang serem banget. Nah, banyak yang bertanya-tanya siksa kubur itu beneran ada atau cuma nakut-nakutin aja. Nah, kita juga sudah menerima video pertanyaan dari netizen tentang siksa kubur. Nah, aku sendiri udah penasaran nih sama video pertanyaannya. Langsung aja yuk kita simak video pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jibril Makarim dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ingin bertanya, Ustaz, apa sih pengertian azab kubur itu? Nah, itu dia video pertanyaan dari netizen Jibril. Dia menanyakan, Ustadz, apa sih pengertian azab kubur, Ustadz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Terima kasih pertanyaannya atas pertanyaan tentang siksa azab kubur ya, atau siksa kubur itu. Pengertiannya sebenarnya adalah itu bagian dari bagaimana manusia itu ditimbang juga ya, amal baik buruknya. Artinya sebelum ke sana lebih detail, kita memang perlu mengetahui bahwa alam semesta ini terbagi menjadi tiga gitu ya. Jadi yang pertama alam dunia gitu ya, sekarang di mana kita hidup. Kemudian nanti ada alam kubur atau dalam tanda kutip alam barzakh juga dengan kata lain. Kemudian nanti alam akhirat gitu. Jadi ada tiga tahap perjalanan manusia itu, baik jasadnya ataupun ruhnya gitu kan. Nah, sekarang kita ada di dunia ini adalah bentuk refleksi yang mana ruh ini ada dalam jasad begitu ya. Jadi refleksi dari jasad yang ruh bagian dari jasad itu. Namun ketika manusia meninggal, maka ada pemisahan antara ruh dan jasad. Nah, ruh kemudian pergi ke alam kubur gitu, atau kemudian alam barzah. Nah, di situ juga kemudian akhirnya kita perlu meyakini, karena ini termasuk dari hal-hal gaib ya, bahwa ada yang namanya azab atau siksa kubur itu. Dan itu tentu saja disesuaikan ya dengan amal baik dan buruknya manusia. Tentu nanti ada lagi di alam akhirat. Jadi ini adalah alam perantara ya, antara alam dunia dan alam akhirat nanti. Maka kewajiban kita sebagai mukmin adalah meyakini, karena ini termasuk hal-hal yang gaib itu sendiri gitu. Oke. Kalau si azab kubur ini berapa lama, Ustadz? Ya, itu akan terus-menerus dilakukan sampai hari kebangkitan manusia itu, sampai hari kiamat, sampai darul qoror. Nah itu, jadi alam akhirat itu nanti namanya darul qoror. Kemudian akan ditimbang lagi. Karenanya bukti bahwa azab kubur itu adalah sahih, adalah nyata, adalah kita dituntunkan untuk berdoa agar terlindungi dari azab atau siksa kubur itu. Gitu. Oke, baik Ustadz, terima kasih. Itu dia jawaban dari Ustadz untuk netizen Jibril. Nah, selanjutnya masih ada nih video dari netizen. Langsung aja yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranti Maharani dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ustadz, saya mau bertanya, apakah azab kubur itu berlaku untuk semua orang atau untuk orang yang melakukan dosa besar saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu dia video pertanyaan dari netizen Ranti. Dia menanyakan, Ustadz, azab kubur itu berlaku buat semua orang atau buat orang-orang yang melakukan dosa besar aja, Ustadz? Baik, terima kasih. Artinya memang azab kubur itu disesuaikan dengan timbangan amalnya juga gitu ya. Tidak hanya dosa besar, tetapi misalkan ya dosa-dosa kecil juga seandainya misalkan, karena tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan secara terus-menerus, gitu kan. Jadi kita sering menganggap bahwa kecil ini, dosa kecil ini, tetapi dosa kecil ini kalau terus diulang-ulang maka akan menjadi dosa besar juga. Dan dosa besar kalau kemudian kita bertaubat gitu sebelum meninggal ya terhapus juga gitu. Jadi antara kita tidak meremehkan dosa-dosa kecil, juga tidak terlalu risau ketika misalkan kita khilaf sebelum terjadi melakukan sesuatu, ya kita berusaha untuk terhindar dari dosa besar. Tetapi ketika dosa besar itu sudah kita lakukan, maka yang terbaik adalah bertaubat gitu ya. Kita bertaubat. Jadi tidak boleh putus dari rahmat Allah kayak gitu. Dan siksa kubur itu berlaku untuk semua jenis dosa katakanlah gitu. Tergantung juga timbang amalan manusia gitu kan. Misalkan ada riwayat bahwa Nabi mendengarkan memberitahu sahabat ketika berjalan di melewati suatu kuburan, Nabi mengatakan innahuma la yu'adzaban gitu. Orang dua ini sedang diazab gitu. La yu'adzabani bikabir. Mereka tidak diazab karena hal-hal dosa besar. Simple dosanya, dalam tanda kutip simple kecil. Yang pertama adalah dosa sembarangan tidak perhatian terhadap air seninya, gitu kan. Dia ketika sedang melakukan buang air kecil tidak menghiraukan kebersihannya, gitu kan, najisnya segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, sering gibah gitu, bahasa Nabi namimah gitu, ngomongin orang kayak gitu, adu domba misalkan. Nah, dua hal ini ya menjadikan orang itu diazab di kubur, disiksa kubur. Artinya apa? Ini dosa, katakanlah dosa yang dalam tanda kutip bukan dosa besar, 7 dosa besar kan gitu ya. Orang sering lalai dengan itu. Nabi mendengar azabnya gitu, mengetahui, memberitahu, apalagi dosa besar. Jadi dosa kecil juga disiksa azab ya, Ustaz? Dosa kecil juga disiksa, tetapi lagi-lagi itu kemudian disesuaikan dengan timbangan kita juga gitu. Kalau kita masih banyak dosa kecil, tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan berulang-ulang kan tanpa kita sadari. Misalkan kita sering adu domba, kita sering gibah, kita nggak sadar bahwa kita sering lakukan itu, kemudian bertumpuk kejadian seperti itu, peristiwanya, maka menjadi bertumpuk pula dosanya gitu. Dan itu kemudian yang menjadi bahan untuk disiksa nanti gitu kan, ada bukti untuk kemudian nanti disiksa di alam kubur gitu. Oke, jadi kita juga harus memperhatikan dosa-dosa kecil dari buang air kecil, itu harus diperhatikan kebersihannya, Ustadz. Ya, saya kira itu detailnya, tetapi secara umum juga intinya kita harus selalu senantiasa meningkatkan takwa kita, tingkat disiplin kita bahwa kita selalu diawasi oleh Allah kayak gitu. Takut kepada Allah itu aja. Oke, Ustadz. Nah, terima kasih Ustadz. Itu dia jawaban dari netizen Ranti. Nah, pemirsa, kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Masih dengan tema yang sama, yaitu siksa kubur. Nah, masih ada nih video dari netizen. Langsung aja yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Anggraini dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Saya ingin bertanya, Ustadz, apakah ada cara atau doa untuk melindungi kita dari azab kubur? Sekian, terima kasih. Itu dia video pertanyaan dari netizen Fitri. Dia menanyakan, Ustadz, ada nggak sih Ustadz cara atau doa buat memperoleh perlindungan dari azab kubur, Ustadz? Ya, baik. Doa yang sahih dan soreh ya, yang valid dan kemudian jelas ya, yang Nabi ajarkan terkait dengan meminta perlindungan ya dari azab kubur adalah doa yang senantiasa kita harus lakukan ketika selesai sholat ya. Artinya selesai sholat itu maksudnya di tasyahud akhir sebelum salam kita membaca doa tersebut, yaitu doanya Allahumma inna a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Artinya Nabi mengajarkan bahwa kita senantiasa tidak bisa lepas dari ancaman azab tersebut. Karenanya kita diminta untuk senantiasa berlindung kepada Allah. Nah, ini kan bentuk keyakinan gitu kan.
kita tidak diminta untuk berlindung kalau itu sebenarnya tidak nyata siksa kubur itu. Makanya diajarkan untuk berlindung dari azab siksa kubur itu. Nah, inilah yang kemudian banyak orang lupa bahwa misalkan tasyahud akhir itu ya selesai tahiyat, bacaan tahiyat, maka langsung salam. Lupa untuk berdoa, Allahumma inni na'udzubika ini min adabi jahannam wa min adabil qabri. Nah, ini ada dua, min adabi jahannam wa min adabil qabri. Artinya ada pemisahan antara azab neraka jahanam dan azab siksa kubur. Dengan pembedaan ini maka menjadi dalil juga bahwa nanti juga ada azab neraka dan juga ada azab kubur. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, ini doa yang senantiasa Nabi ajarkan. Tapi doa itu selain untuk azab kubur, itu doanya untuk apa lagi, Ustaz? Selain untuk azab kubur, tadi yang pertama sesuai urutannya. Yang pertama terhindar dari dosa siksaan api neraka. Kemudian min adzabil qabri, dari azab kubur. Yang kemudian setelahnya wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Artinya ketika kita hidup ini menjalani kehidupan itu selalu ada ujian, selalu ada musibah. Nah, kita berdoa dari itu. Kemudian kematian, ketika mati ini termasuk dengan perjalanan ruh kita dari alam barzah kemudian ke alam akhirat, kiamat nanti, itu semua juga nanti ada ujian fitnah. Yang terakhir dari Al-Masih Ad-Dajjal, karena Dajjal itu juga bagian dari ujian cobaan manusia yang nyata adanya akan datang nanti di akhir-akhir. Oke, selain doa itu ada lagi nggak apa yang harus bisa kita lakukan agar terhindar dari siksa kubur? Ada lagi nggak, Ustadz? Ya, tentu saja meningkatkan amal soleh, meningkatkan amal kebajikan, ketakwaan kita, perbanyak hal-hal yang menjadi pahala, sumber pahala, ladang pahala kita gitu. Artinya kita harus punya amalan andalan gitu ya. Kalau misalkan kita rutin ya membaca Al-Quran setiap hari, itu kecil-kecil saja yang penting rutin, itu lebih disukai daripada sehari langsung misalkan 1 juz habis itu tidak pernah baca lagi selama sebulan gitu kan. Nah, itu lebih disukai itu Allah. lebih disukai. Ada wamuha wa ingkol lah. Jadi sebaik-baik amal itu ada wam yang paling dawam, mudawamah yang paling konsisten, walaupun itu sedikit gitu ya. Itu bisa baca Quran, bisa sholat malam misalkan kan, ya 3 rakaat witir. Nah, itu yang penting istiqomah gitu. Daripada sekali sholat langsung misalkan 40 rakaat, 41 rakaat kayak gitu, tapi setelah itu tidak dilakukan lagi gitu. Oke, baik, terima kasih. Nah, pemirsa, itu dia jawaban dari Ustadz dari pertanyaan netizen Fitri. Nah, masih ada nih video dari netizen selanjutnya. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikayat Nuri Kelima dari Jakarta. Saya izin bertanya, Ustadz, apakah orang yang dapat azab kubur akan mendapatkan siksa neraka juga? Lalu apa bedanya, Ustadz? Itu saja pertanyaan dari saya. Mohon dijawab ya, Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pertanyaan dari netizen Hikayat dari Jakarta. Dia menanyakan, Ustadz, apakah orang yang dapat azab kubur itu akan dapat siksa neraka juga? Jadi double-double gitu, Ustadz. Udah siksa azab, siksa neraka pula. Iya, itu memang seperti itu dan dia akan double seperti itu. Sebenarnya yang dikatakan Nabi yang khusus, yang katakanlah ceritanya terkait dengan orang yang tidak terlalu perhatian dengan air seninya, kemudian sering ghibah, itu memang dosa yang khusus yang menjadikan Nabi menyampaikan itu ya. Tetapi sebenarnya itu lebih dari itu gitu. Artinya yang menjadikan siksa kubur itu dilakukan adalah semua dosa dan kemudian dikembalikan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, apakah mau disiksa atau tidak. Tetapi pada akhirnya kembali ke kita adalah kita perbanyak amal soleh saja dan berdoa itu. Sebenarnya ya, jadi untuk terhindar dari siksa yang berlapis-lapis itu, sudah disiksa di kuburan tapi juga disiksa nanti di neraka kan. Yang sebenarnya kita yakini adalah bahwa semuanya itu tidak ada yang abadi selama kita juga punya iman dan Islam kita menjaga, tidak syirik gitu ya. Kalau kita jatuh kepada syirikan, masa bisa menjadi abadi dengan siksaan termasuk di neraka nanti di alam akhirat kayak gitu. Tetapi selama kita masih ada timbangan imannya ya, tetapi manusia selalu ada katakanlah dosanya kayak gitu. Nah, itu bisa dijadikan sebagai dicuci lah katakanlah kayak gitu. Tetapi pada akhirnya nanti juga ditaruh ke surga. Tetapi kan kita tidak mau seperti itu, disiksa sedikit pun kita tidak mau gitu kan. Yang kita mau adalah ya nggak disiksa di kubur, nggak disiksa di neraka nanti. Jadi
jalan tol lah semuanya. Kalau kita mau tenang semuanya nanti di alam kubur kan sebagaikan ada semacam cerminan surga gitu kan, surga bayangan lah kayak gitu. Nah kita akan tenang di ruh kita gitu. Setelah itu baru nanti ke surganya gitu. Oh, oke. Kalau misalkan nih dia meninggal syahid, itu dapat siksa azab apa langsung ke surga? Kalau syahid tentu saja ya dia jalan tol lah kalau syahid karena dia walaupun sudah, dia udah punya dosa sebelumnya, Ustaz. Iya, ya itu kan syahadah itu yang ditunggu, yang dinanti oleh para mujahid, orang-orang yang melakukan jihad fi sabilillah. Tapi jihad yang memang perang ya, bukan jihad. Memang ada hadis-hadis yang mengatakan bahwa orang yang sakit ya, kemarin marak ketika Covid, orang yang meninggal karena Covid akan mendapatkan pahala sesuai, maksudnya sepahalanya itu disetarakan dengan pahala syahadah, dengan pahala syahid. Tetapi ia bukan syahid seperti syahid di jihad fisabilillah seperti perang, tidak. Itu tidak ada yang tidak tergantikan kayak gitu. Itu bahkan sahabat Khalid bin Walid mendambakan itu, tetapi beliau tidak pernah mati dalam peperangan, dia mati karena di pembaringan karena sakit gitu. Karena kalau perang menang terus gitu. Jadi dia matinya meninggalnya di pembaringan. Nah, ini yang didambakan oleh orang yang mujahid gitu. Jadi keutamaan sangat besar kalau jihad syahadah karena mati syahid karena jihad fisabilillah gitu. Oke, baik Ustadz. Nah, aku juga pernah dengar nih Ustadz, katanya kalau misalkan dia meninggal tapi dalam keadaan perutnya sakit itu katanya mati syahid. Itu benar apa enggak sih Ustadz? Nah, ini bisa juga karena kalau misalkan bisa juga disetarakan dengan meninggal ketika tadi ada menjadi korban karena wabah gitu ya. Itu pahalanya setara dengan mati syahid ya. Bukan berarti itu syahid sendiri gitu. Karena kalau syahid itu kan nanti jenazahnya misalkan tanda-tandanya adalah dikuburkan sesuai dengan mereka meninggal. Jadi bajunya itu ya udah langsung ditaruh, dikuburkan dengan baju yang ada, tidak dikafani kan. Sementara kan jenazah Covid termasuk tadi sakit perut gitu kan. Perut. Itu nanti tetap dikafani gitu kan. Tidak kemudian menjadikan itu syarat untuk tidak dikafani kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Itu dia jawaban dari pertanyaan Hikayah dari Jakarta. Nah pemirsa, jangan kemana-mana ya, kita jeda sejenak, kita akan segera kembali dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Penjawab. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Masih dengan tema yang sama, yaitu siksa kubur pemirsa. Nah, masih ada nih video terakhir dari netizen. Langsung aja yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisdina Putra, saya tinggal di Tangerang. Saya izin bertanya Ustaz, apa ada ayat atau hadis yang membuktikan bahwa siksa kubur itu nyata? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video pertanyaan dari netizen Agis. Dia menanyakan, Ustadz, apakah ada ayat atau hadis yang membuktikan kalau siksa kubur itu nyata, Ustadz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang perkara siksa kubur ini pertama-tama ini perkara yang ada yang menyebutnya khilaf ya, ada khilaf antara ulama, ada perbedaan pendapat antar ulama. Ada yang mengatakan bahwa siksa kubur itu tidak nyata, ada yang menyatakan nyata gitu ya. Yang tidak nyata karena menganggap bahwa hadis-hadis gitu ya, atau sumber-sumber dalil-dalil yang mengatakan cerita riwayat siksa kubur itu adalah hadis ahad gitu ya. Jadi bukan hadis mutawatir. Jadi kalau hadis mutawatir itu adalah hadis yang periwayatnya di setiap level itu banyak orang kayak gitu. Dan itu bagi sebagian mazhab itu tidak berlaku. Jadi hadis ahad itu tidak bisa dijadikan dalil kalau perkara akidah. Karena siksa kubur itu terkait dengan akidah, terkait dengan keimanan begitu. Nah, yang mengatakan bahwa siksa kubur itu nyata, ya seandainya hadis ahad itu kemudian tidak diyakini, maka akan banyak sekali hadis-hadis yang terkait akidah yang tidak bisa diyakini dan tidak bisa itu dikatakan itu nyata gitu. Maka Islam itu akan lebih kacau gitu dari segi bagaimana sistemnya itu, keimanan itu berjalan. Makanya termasuk misalkan Muhammadiyah meyakini bahwa hadis ahad itu bisa dipakai untuk urusan akidah. Karenanya berdasarkan dengan hadis yang cerita Nabi ketika melewati kuburan, kemudian mengatakan kepada sahabatnya, innahuma la yu'adzaban, bahwa dua orang ini kemudian kata Nabi sedang diazab gitu kan, yang tadi kemudian kita sampaikan bahwa innahuma la yu'adzabani bikabir, seandainya orang dua itu tidak diazab karena sesuatu yang besar. Nah, ini adalah membuktikan
bahwa dan sebagai dalil juga bahwa siksa kubur itu nyata, karena Nabi senantiasa juga dibisiki kan dengan hal-hal yang gaib, entah itu dari Allah langsung melalui hatinya ataupun dari malaikat Jibril misalkan yang ngasih tahu bahwa orang itu sedang disiksa. Belum tentu dari segi panca indera itu bisa dilihat, bisa didengar, tetapi Nabi mendapat informasi itu ya secara gaib ya, dari diantaranya dari malaikat kayak gitu, dan Nabi menyatakan itu dan menginformasikan sahabat bahwa itu nyata dan itu terjadi kayak gitu kan gitu. Nah, bahwa misalkan di belakangannya ada beberapa misalkan video viral kan yang misalkan yang orang yang jenazahnya mau dipindahkan gitu kan. Kemudian dipindahkan di jenazah, kemudian kuburan liang lahatnya itu ada warna hitam kayak gitu kan. Wah, ini bukti bahwa siksa kubur itu nyata. Tetapi kita tidak tahu otentitas, originalitas videonya bagaimana, apakah ada kejadian alam atau tidak secara natural ya, misalkan ada zat-zat kimia, ataukah memang benar-benar itu karena sisa kubur. Yang perlu ya kita yakini adalah mau orang itu kuburannya hitam atau tidak, ya tetap sisa kubur itu ada juga. Gitu. Walaupun hadisnya ahad ya Ustadz? Walaupun hadisnya ahad, ya itu tetap perlu kita yakini kalau misalkan Muhammadiyah meyakini itu. Oke, baik Ustadz. Ustadz, terakhir Ustadz, statement closing, kasih pesan untuk pemirsa TV-mu Ustadz tentang tema kita, siksa kubur. Baik, terima kasih pemirsa TV-mu yang berbahagia, bahwa kita tidak boleh ya merasa aman gitu ya dengan ibadah atau amalan yang senantiasa kita lakukan. Karenanya kita harus gitu dan dituntunkan, dianjurkan untuk selalu beristighfar, selalu meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala macam azab, termasuk siksa kubur. Karena misalkan siksa kubur adalah sesuatu yang kita yakini bahwa itu nyata, maka selain dengan amal soleh yang terus-menerus kita lakukan secara konsisten, secara mudawamah, kita tidak boleh terlena dengan amalan kita, maka di saat yang bersamaan kita meminta perlindungan kepada Allah untuk senantiasa terhindar dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Tadi kita udah berbincang-bincang nih dengan tema kita, yaitu siksa kubur. Udah dijawab semua sama Ustadz. Nah, saya ucapkan terima kasih Ustadz udah jawab pertanyaan-pertanyaan netizen, dan pemirsa TV-mu terima kasih sudah menyaksikan Netizen Bertanya Ustadz Menjawab dari awal sampai akhir. Dan saya, Anelis Larsati Gufron dan Ustadz Nasrullah dan seluruh kerabat yang bertugas undur diri. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.